Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya AR Dalul Fikri, biasa dipanggil Fikri dengan NIM 210341000079. Saya adalah mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2021 kelas B. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah akustik kelautan, yaitu tentang sistem deteksi bawah air. Nah, pada sistem deteksi bawah air di situ dijelaskan tentang sonar. Apa itu sonar? Sonar merupakan singkatan dari Sound Navigation and Ranging, yang berarti penjarakan dan navigasi suara. Sonar di sini dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang memanfaatkan perambatan suara di dalam air untuk mengetahui keberadaan di dalam air tersebut, seperti mengukur kedalaman laut dan mendeteksi objek-objek yang berada di dasar laut. Sehingga sonar merupakan salah satu alat hidroakustik yang merupakan suatu teknologi pendeteksian bawah air yang menggunakan perangkat akustik atau akustik instrumen. Hidroakustik merupakan suatu teknologi pendeteksian bawah air yang menggunakan perangkat akustik atau akustik instrumen dengan contoh echo sounder, fish finder, dan sonar. Nah, teknologi ini menggunakan suara ataupun bunyi untuk melakukan pendeteksian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kecepatan suara di dalam air adalah 1500 meter per detik, sedangkan kecepatan suara di udara hanya 340 meter per detik. Sehingga pada sistem pendeteksian sonar ini digunakan gelombang suara jenis ultrasonik, karena hingga saat ini gelombang suara ultrasonik yang dapat mengukur jarak yang jauh di dalam air tersebut. Langkah yang dilakukan untuk melakukan pendeteksian bawah air adalah adanya transmitter yang menghasilkan listrik dengan frekuensi tertentu, di mana selanjutnya listrik tersebut akan disalurkan ke transducer yang akan mengubahnya menjadi gelombang suara. Kemudian gelombang suara tersebut akan dipancarkan dengan bentuk pulse dengan satuan ping. Nah, gelombang suara yang dipancarkan tersebut akan mengenai objek ataupun target, yang kemudian suara itu akan dipantulkan kembali oleh objek tersebut dalam bentuk echo. Nah, kemudian gelombang echo tersebut akan diterima kembali oleh alat transducer yang terpasang di permukaan pada kapal yang digunakan. Nah, echo tersebut kemudian diubah kembali menjadi energi listrik, lalu diteruskan ke receiver oleh mekanisme yang cukup rumit hingga terjadi pemrosesan dengan menggunakan echo signal processor dan echo integrator. Nah, pemrosesan tersebut didukung oleh peralatan lainnya seperti komputer, GPS atau Global Positioning System, color printer, software program, dan juga kompas. Nah, hasil akhir yang dihasilkan berupa data yang siap diinterpretasikan untuk bermacam-macam hal sesuai kebutuhan. Nah, apabila dibandingkan dengan metode lainnya dalam hal estimasi ataupun pendugaan, teknologi hidroakustik ini memiliki kelebihan dalam hal informasi pada areal yang dideteksi dapat diperoleh secara cepat ataupun real time, kemudian dan secara langsung di wilayah tersebut. Nah, pada saat ini hidroakustik ini memiliki peran yang sangat besar pada sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah dalam pendugaan sumber daya ikan atau fish stock assessment. Nah, teknologi hidroakustik ini dengan perangkat echo sounder dapat memberikan informasi yang detail mengenai kelimpahan ikan, kepadatan ikan,
dan juga sebaran ikan. Saat ini instrumen akustik berkembang semakin signifikan, di mana dengan dikembangkannya varian yang lebih maju yaitu multi-beam dan omnidireksional. Nah, perangkat echo sounder memiliki beberapa macam tipe, yaitu single beam dan dual beam. Untuk jenis sonar sendiri, di situ dibedakan menjadi dua, yaitu sonar aktif dan sonar pasif. Pada sonar aktif, di situ menggunakan gelombang suara pantul ataupun efek gema yang awalnya dipancarkan oleh transducer, kemudian mengenai objek, kemudian dipantulkan kembali ke transducer yang kemudian diolah menjadi data. Nah, sedangkan pada sonar pasif di situ hanya menggunakan gelombang suara hasil dari target yang diinginkan, yang biasa disebut noise. Nah, jadi sonar yang mana yang lebih efektif di sini yaitu sonar aktif. Kenapa? Karena pada sonar aktif di situ dapat digunakan untuk menentukan jarak yang lebih jauh daripada sonar pasif. Kemudian untuk manfaat dari sonar tersebut ada beberapa macam. Contohnya yang pertama dapat mengetahui daerah diduga yang mempunyai kelimpahan dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian memberikan informasi kepada nelayan setempat sekaligus mengevaluasi kinerja unit penangkapan yang digunakan pada daerah penangkapan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada pelayaran agar terhindar dari bahaya-bahaya yang bisa terjadi. Kemudian contoh lain yaitu manfaat lain yaitu dapat mempermudah unit penelitian laut untuk melakukan penelitian tentang keadaan di dasar laut menggunakan sistem pendeteksian sonar ini. Mungkin itu saja sedikit pembahasan materi tentang sistem deteksi bawah air dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berhubung sekarang masih situasi lebaran, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.